Jadi desentralisasi akhirnya memiliki dua sisi sekaligus ya. Baik karena dia membuka ruang demokrasi bagi masyarakat lokal, gitu ya, soal otonomi, mengelola dan seterusnya. Tapi di sisi lain juga itu memunculkan raja-raja kecil ya, yang kita sebut begitu. Yang akhirnya daerah itu semakin kekuasaan atau seluruh sumber daya alam di daerah itu semakin tersentralisasi oleh kelompok. Kelompok. Akhirnya desentralisasi memfasilitasi munculnya raja-raja kecil itu menjadi satu fenomena yang akhirnya menjadi kritik terhadap desentralisasi itu sendiri ya. Artinya yang seharusnya itu membuka kesempatan bagi seluruh orang untuk mengakses sumber daya itu secara kolektif, pada akhirnya juga sumber daya itu kemudian dimonopoli gitu ya, kemudian terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang itu diperoleh melalui penguasaan dia terhadap secara politik terhadap pemerintahan daerah itu sendiri. Tentu bentuknya banyak, gitu ya, bentuknya banyak. Misalnya apa? Bentuknya bisa saja dengan cara-cara yang legal sekalipun maupun cara-cara yang tidak legal seperti korupsi dan seterusnya. Kayak misal di Kota Batu itu kan tadi kalau kita contohkan, Kota Batu itu kan punya sumber daya yang melimpah. Tapi kenapa kemudian masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses itu secara mudah? Misalnya apa tuh? Misal kalau dalam konteks wisata begitu ya. Wisata itu kan kemudian dibuat, tapi pada akhirnya masyarakat lokal itu ketika mengakses dia harus mengeluarkan sejumlah biaya yang sebetulnya itu tidak perlu karena itu bagian daripada wilayah mereka gitu ya. Oh gitu. Berarti harus gratis gitu kira-kira. Ya harusnya begitu ya, harusnya ya. Maksudku adalah kenapa kemudian itu akhirnya dikelola oleh pihak ketiga yang itu justru malah memberikan kerugian. Satu, sebelum padahal seharusnya itu bisa dikelola oleh masyarakat gitu. Iya, dikelola masyarakat gitu. Yang maksudku di situ, kenapa tidak dikelola sama masyarakat saja biar lebih berdaya. Swadaya gitu. Lebih berdaya, lebih otonom dalam konteks mengelola sumber dayanya gitu. Akhirnya ketika ia melibatkan kelompok pebisnis yang juga terafiliasi dengan penguasa politik, nah ini sumber daya ini akhirnya terserap dan terkonsentrasi pada lingkaran mereka saja. Yang akhirnya terbukti juga ketika 2017 kalau tidak salah itu akhirnya KPK kemudian memboyong salah satu penguasa nih kan. Ini bahasnya udah ngeri-ngeri sedap ini sudah kayaknya sudah gitu kan. Enggak, ini contoh-contoh konkret aja nih kan, konkret. Jadi kita bisa bawa santai aja, ini konkret yang kira-kira sampai sekarang juga masih bermasalah. Yang kedua, misal contoh lain adalah karena tuntutan wisata itu banyak, akhirnya masyarakat tertentu itu dia harus terganggu dengan kebutuhan airnya. Gitu kayak 2020 kemarin itu ada masyarakat salah satu desa di Batu, itu kan dia mengalami krisis air karena aktivitas wisata gitu. Di Batu sampai bisa krisis sampai air krisis. Ya? Nah, dan begitu ya, begitu. Akhirnya kita merefleksikan ketika wisata itu akhirnya coba didorong agar dihentikan, tidak lama menjelang itu air kembali pulih lagi gitu. Itu artinya sensitif kan, sensitif. Jadi Batu itu cukup sensitif ketika semakin banyak atau semakin intens dibangun dengan cara-cara yang tidak beraturan misalkan begitu, maka dia akan semakin berdampak pula terhadap bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap air dan seterusnya itu juga semakin menipis. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Yang dalam konteks raja-raja kecil itu juga sebenarnya banyak terjadi di daerah-daerah lain. Konkretnya raja-raja kecil itu apakah misalnya kepala daerah atau sebenarnya pengusaha-pengusaha lokal itu, Bung Atta? Bisa saja dari dua-duanya ada gitu ya. Kepala daerah atau penguasa politik, juga penguasa ekonomi yang bergerak di daerah itu. Dan apakah benar misalnya raja-raja kecil itu juga akhirnya kemudian mengontrol begitu, menentukan bagaimana aparat penegak hukum di daerah itu, Bung Atta? Ya, dalam konteks korupsi ya? Ya, tentu. Menurut saya ya tentu, karena mau tidak mau aktivitas bisnis dan politik itu kan dia beroperasi di bawah aturan hukum. Dan aturan hukum ini ada lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk menegakkan. Gitu. Nah, ketika lembaga-lembaga ini bekerja secara profesional
untuk menegakkan itu secara adil-adilnya, maka ini dianggap mengganggu sirkulasi bisnisnya. Begitupun dengan kekuasaan yang dipegang. Artinya mau tidak mau juga harus dirangkul. Harus begitu? dirangkul begitu. Nah, itu yang menjadi problem, dan saya pikir ini bukan satu hal yang perlu dirahasiakan, tapi itu sudah menjadi satu fenomena lazim lah dalam konteks perpolitikan di daerah. Dan itu bisa jadi dampaknya juga akan memandulkan penegakan hukum di daerah. Iya betul, ya? pasti. Gitu, Oke. pasti. Karena iklimnya sudah diganggu, gitu, Oke. diganggu dengan kepentingan-kepentingan transaksional tadi. Gitu. Pak Bung Atap punya nggak misalnya pengalaman ketika masyarakat itu mengadu begitu atau melaporkan kasus korupsi tapi tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum? Nah, gitu? itu banyak atau banyak sekali. Waduh, Kalau di MCW berat itu juga akhirnya itu kita anggap sebagai ini satu hal yang ya pasti, gitu ya, punya potensi terjadi begini. Gitu. Karena dari pengalaman-pengalaman tadi ya, misal hampir beberapa tahun belakangan ini kan cukup banyak kita mendampingi masyarakat yang menyampaikan aduannya. Gitu ya. Misal kalau di awal-awal 2020 itu kan ramai soal COVID tuh, karena ada salah satu menteri juga yang akhirnya mentilapkan soal-soal bansos itu kan. Nah di daerah juga sama, itu kita menemukan di beberapa desa gitu, yang diduga menyalahgunakan bantuan sosial. Dengan bukti permulaan yang kita kumpulkan dan semuanya, ketika kita laporkan, akhirnya mandat juga. Yang usut punya usut, juga ternyata ada irisan-irisan kepentingan tadi. Ada dugaan dugaan itu. Nah, itu yang menurutku akhirnya setumpul ini nih. Karena hubungan-hubungan transaksional dan seterusnya itu pada akhirnya juga mempengaruhi bagaimana posisi penegak hukum di daerah. Nah, kira-kira gimana tuh menguraikan atau apa ya, menghilangkan dominasi atau kekuasaan dari invisible hand itu begitu ya, baik itu level nasional maupun di daerah itu Bung Atta. Karena kan problemnya tadi soal bahwa kenapa korupsi ini tidak kunjung mereda gitu ya, karena ada aktor kekuasaan atau invisible hand ini sebenarnya yang punya pengaruh yang cukup besar sebenarnya dalam konteks masifnya korupsi gitu. Iya, mengurainya kalau menurut saya, karena ini problem politik ya, jadi kita juga membutuhkan cara-cara politik yang progresif. Ya gimana tuh maksudnya itu? Maksudnya adalah, ini butuh satu gerakan politik yang kira-kira itu dia sempadan gitu ya, sepadan ketika ini dia vis a vis itu fair gitu. Oh gitu. Kalau ini kekuatan politik dengan aliansinya yang besar, lalu kita lawan dengan gerakan-gerakan yang agak soft, misalkan begitu. Agak soft tuh gimana maksudnya? Soft maksudnya ya pendekatannya adalah lobby gitu ya. Lobby. Harus menjadi bagian dulu daripada mereka. Nggak bisa itu kalau itu nggak bisa itu, karena kita sama saja menyeburkan diri dalam kolam yang sudah kotor. Oh, gitu. Jadi kita harus membentuk kolam baru yang lebih bersih gitu ya, untuk menyaring ini barang gitu. Jangan menyeburkan diri. Nah, konkretnya begini. Ini juga nyambung dengan upaya tadi konsolidasi gitu. Menurut saya adalah ada satu kekuatan yang sampai sekarang ini belum bisa kita jangkau sepenuhnya. Itu adalah kekuatan rakyat, kekuatan bersama. Nah, misal di level daerah itu, bayangan kita justru adalah bagaimana mengorganisir dulu nih masyarakat desanya. Ini sebagai simpul. Tapi kayaknya berat sekali tuh. Itu berat. Itu tantangan berat ya. yang coba kita sementara ini masih bisa mengimajinasikan ini. Untuk mempraktekkan itu agak cukup berat. Tapi ya itulah ikhtiar kan. Kita membangun mimpi nih. Kita membangun mimpi. Iya, karena pikiran kita itu kan kalau misalnya mengkonsolidasi masyarakat untuk bergerak dalam isu anti korupsi tapi persoalan perut mereka belum selesai. Itu kan akhirnya tidak tuntas begitu. Betul. Ya. Akhirnya mungkin masyarakat akan bilang, "Kon niku ngomong apa sih le?" kan begitu, ya kan? Padahal urusan perut ini juga penting. Itu adalah urusan pokok kan. Tugasnya kan sebenarnya bagaimana menghubungkan itu pada persoalan isi perut itu, bahwa itu disebabkan juga karena korupsi gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau di MCW kan punya desain tuh, ada gerakan politik, ada gerakan ekonomi, gerakan budaya. Nah, saya pikir 3 elemen ini adalah elemen kekuatan sebetulnya. Yang kira-kira ini kalau dipraktekkan secara maksimal itu dapat membangun mimpi soal bagaimana agar konsolidasi masyarakat di level bawah itu dapat solid gitu ya, kuat. Tapi saya kira tidak hanya bisa dikerjakan oleh MCW. Iya. Berat sekali itu. Nah, itu yang kemudian menjadi tugas teman-teman di MCW itu, untuk bagaimana agar membutuhkan kawan-kawan, ya, sekutu gitu ya, karena, untuk melakukan itu. Karena gitu. Boleh jadi yang terlihat di publik hari ini itu kan
apa yang menjadi tugas MC ya lapor kasus korupsi gitu ya. Itu Lapor kasus persepsinya korupsi tuh. gitu, kemudian rilis di media Ya. gitu. Padahal kalau saya dengar keterangannya Bung Atta tadi, ternyata ada gagasan besar gitu. Gagasan Ada besar. mimpi